Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masih Dalam Polisin Bapak Haji Rudi Abdullah. Yang saya hormati Wakil Ketua DKM yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita semua, Pak Robi. Kemudian yang saya hormati Ketua Inmasar periode 2024-2029 Syakhi Miftur Rahman, dan yang saya banggakan rekan-rekanku, teman-temanku sekalian. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk sama-sama kita belajar menimba ilmu di masjid yang mulia ini lewat kajian remaja bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Taufik Al-Miftah SPD SI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa masih menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, teman-teman sekalian, acara yang kita laksanakan di sore hari ini, kajian remaja, tentunya tidak akan berjalan kalau tidak adanya donatur ya teman-teman. Alhamdulillah berjalannya acara kita berkat donatur atau orang-orang dermawan yang telah menginfakkan sebagian hartanya demi keberlangsungan acara kita di sore hari ini. Dengan begitu, mari kita kirimkan terlebih dahulu, kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang dermawan yang telah menginfakkan hartanya sebagian untuk keberlangsungan acara kita di sore hari ini. Mari kita doakan dan kirimkan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dilimpahkan hartanya teman-teman ya. Ala hadin ya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah kedua mari kita kirimkan juga kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun yang baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut penyakitnya dan bisa diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadin ya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui di sore hari ini, kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Taufik Al-Miftah SPD SI. Yang mana kajian ini bertemakan yaitu tantangan remaja dalam menjalani puasa di era digital, begitu saja. Seperti apa pembahasannya? Mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan ilmu dari Ustadz kita ya. Mohon disimak, didengarkan. Jikalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan ya teman-teman setelah kajian dari Ustadz Al-Miftah.
Mungkin karena waktunya sudah sore juga, boleh untuk waktunya dan tempatnya saya langsung persilakan kepada Ustaz Taufik Al-Miftahi. Tafadhol Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini kondisi hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah turunkan hujan ini banyak memberikan manfaat, dan semoga seluruh ibadah puasa kita, ibadah sholat tarawih kita, dan amal soleh kita di bulan suci Ramadan menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini puasa nggak ini? Ada yang nggak puasa? Puasa semua ya. Alhamdulillah. Segala puji yang sempurna milik Allah. Setelah kita saling berkenalan, ya tadi sudah kenalan, mudah-mudahan Ustadz nggak lupa namanya. Kalau teman-teman pasti ingat ya, siapa nama Ustadz ini? Siapa namanya? Taufik Al-Miftah. Ya, Taufik Al-Miftah. Diingat dan nanti kalau ketemu ya saling menyapa, enggak apa-apa, supaya tidak hanya komunikasinya di majelis, tapi siapa tahu nanti ketemu lagi ada di mall, ya lagi di resto, ya kita nggak tahu kapan bisa ketemu, nanti bisa saling menyapa dan mendoakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan diskusi tentang tema yang kita akan angkat, yaitu tentang tantangan remaja di era digital ya. Bulan Ramadan tahun-tahun sekarang ini ya, apalagi semenjak Covid pandemi kemarin, itu pasti berbeda dengan tahun-tahun di masa Ustadz dulu kecil. Ketika Ustadz dulu remaja lah. Sekarang juga masih remaja sih. Subhanallah. Apa bedanya? Bedanya dulu kita belum mengenal sosial media. Dulu nggak ada tuh WA. Ya, nggak ada TikTok, Instagramnya, Facebooknya. Jadi puasa itu kerjaannya kumpulnya di musola atau di langgar. Tuh kalau orang Jawa ada istilah langgar ya, pernah dengar nggak? Langgar tuh ya musola itulah, tapi di kampung atau di surau. Kita kumpulnya di sana sambil ya kadang main-main, ya ada yang main apa tuh sarung diiket-iket gitu, tahu kan? Sarung itu zaman Ustadz kecil tuh sudah ada. Ya kalau sekarang mungkin mainnya pakai digital ya. Sarungnya pakai game gitu ya. Subhanallah. Semuanya serba game. Atau kita keliling, itu habis sholat subuh. Ustadz masih ingat nih cerita masa remaja dulu, masih ya SMP lah, SMA sama dengan teman-teman. Itu habis sholat subuh tuh kita keliling kemana, jalan sambil main petasan ya gitulah. Nanti kira-kira udah capek baru pulang ya, tidur.
Nah, masa-masa itu sekarang sudah tidak lagi didapatkan. Sekarang tuh orang semuanya ya mengarahkan kepada aktivitasnya itu kepada sosial media. Ya, bahkan Rasulullah yang mengatakan, ini hebatnya Nabi, karena Nabi itu berbicara dengan wahyu, bukan hawa nafsu. Ini perkataan Nabi 15 abad yang lalu, ya 1400 tahun, 1500 tahun sebelum sekarang ini, ya dikatakan, apa kata Nabi? Inna baina sa'ah yadai sa'ah, ya zuhurul qalam. Ya, sungguh antara hari kiamat itu nanti akan dikatakan hari kiamat itu sudah ada di antara kedua tangan. Kalau kedua tangan itu dekat atau enggak nih? Ini maksudnya Nabi ingin menjelaskan, kalau disebutkan sesungguhnya antara kiamat itu nanti antara kiamat, ya di kiamat itu berada di antara kedua tangan. Berarti kalau dua tangan itu dekat nggak? Ya kan, paling jauh ya dari situ ke situ lah. Tapi rata-rata dua tangan tuh ya dekat. Apa maksudnya? Kata Nabi, zuhurul qalam. Jadi kalau sudah ada bukti ini, kiamat tuh sudah sangat dekat. Sedekat apa? Antara dua tangan. Apa cirinya? Zuhurul qalam. Apa zuhurul qalam? Tersebarnya pena. Jelasnya pena. Maksudnya Nabi itu tulisan-tulisan itu sudah tidak lagi ada batasan, yaitu tulisan-tulisan yang ada di sosial media. Ya, nyambung nggak maksudnya? Jadi yang disebut pena itu jelas, ya artinya tanpa harus kita menggunakan pena, itu sudah ada catatan-catatan tulisan-tulisan. Ternyata ada di sosial media, baik Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, ataupun WA-nya. Nabi tidak langsung mengatakan, ya nanti di antara tanda kiamat sudah dekat itu akan ada WA, nggak begitu. Nabi tidak sebut WA, tapi isyarat bahwa salah satu pena itu jelas, salah satunya adalah WhatsApp. Ya tulisan begitu cepat. Hari ini atau detik ini ada hujan di Sawangan, di Bekasi, bisa tahu nggak? Bisa, tinggal tanya kabar saja atau lihat statusnya orang, tulisan status. Depok banjir misalnya, Sawangan macet, itu orang sudah paham walaupun dia dari kejauhan. Itulah saking dekatnya pena. Kalau dulu kan susah, harus kirim surat kan? Ya dulu Ustadz waktu di pesantren itu mau cari dapat kabar saja dari orang tua harus tunggu surat, ya kirim surat ke orang tua nanti dibalas lagi, tunggunya beberapa bulan ke depan. Kalau sekarang tinggal telepon, video call, WA, kabarnya sudah sampai dengan cepat. Nah, itulah makna jelasnya tulisan atau jelasnya pena, dan itu ada di sosial media. Ya bahkan di dalam Al-Quran ini menarik, Quran mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ada satu hari di mana mulut itu dikunci, tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang telah diperbuatnya. Itu kan nanti kiamat. Ya, mulutnya dikunci, tangan ngomong. Tapi ternyata kejadian itu kalau kita nggak percaya, masa sih bisa mulut dikunci, tangan bisa ngomong? Kayaknya nggak mungkin deh. Orang kalau nggak percaya, sekarang sudah dibuktikan. Mulutnya diam, tapi tangannya ngomong. Ada nggak sekarang? Ya ini kalau lagi bersampingan tuh, berdampingan. Kadang-kadang mah sebelahan aja pakai WA. Kamu dari mana? Sering dijawab dari depan. Subhanallah. Ya. Padahal sebelahan tuh nggak ngomong. Ini kenyataan. Ustadz punya saudara sepupu, rumahnya tingkat.
di atas kamar dia, di bawah orang tuanya. Itu kalau mau minta uang kuliah pakai WA, padahal satu rumah. Bayangkan itu. Dari lantai atas tuh dia WA, Bapak besok bayar semesteran. Bapaknya juga balas, oke, nanti ditransfer. Padahal satu rumah loh itu. Ya, artinya apa? Mulutnya diam tapi tangannya ngomong. Itu sudah terjadi. Ya, apalagi nanti hari kiamat. Jadi fenomena ini memang menarik. Ya, ternyata ini tantangan buat kita. Allah memberikan fasilitas ada sosial media bukan untuk menjauhkan diri dari Allah, tapi justru membuat kita semakin mudah untuk mengakses apapun yang nilainya ibadah itu. Ya, bisa jadi tempat untuk saling memberi nasihat, bisa jadi untuk silaturahim kepada orang yang jauh, ya, bisa jadi untuk memposting sesuatu yang manfaat. Itu kan jadi ibadah. Itu yang Allah mau. Karena syukur, apa arti syukur? Kata para ulama, syukur itu mendistribusikan nikmat dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu namanya syukur. Ya, sekarang nggak ada yang nggak pakai sosmed. Siapapun pasti pakai. Makanya kita nggak bisa keluar. Kita tidak bisa meninggalkan sosial media, mustahil. Ini aja ngaji pakai sosmed tuh, direkam. Iya kan? Teman-teman undangannya dari mana? Sosmed. Nggak mungkin datang ke rumah satu-satu. Assalamualaikum, Dita ngaji yuk. Zaki ngaji yuk, nggak mungkin. Ya, yang Ustaz ingat Dita karena dia pertama kali kenalan. Ya, subhanallah. Nah, makanya kita nggak bisa meninggalkan itu, tapi kita bisa mengendalikan itu. Tujuan Allah menciptakan kita ini sebagai khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah. Allah menciptakan kita, anak Adam, ya, manusia ini sebagai khalifah. Apa tuh khalifah? Pemimpin. Jadi khalifah itu namanya pemimpin, ya, artinya pemimpin. Nah, tapi anehnya adalah, ya aneh ya, kita ini jadi pemimpin. Harusnya yang mimpin sosmed itu kita. Ya, pemimpin apapun lah. Pemimpin diri sendiri minimal. Kalau bapak kalian pemimpin keluarga namanya. Ya, ibu kalian pemimpin anak-anaknya sekolahan pertama. Ya, ada pemimpin masjid namanya ketua DKM. Ya kan? Nah, semua itu pemimpin. Harusnya seorang pemimpin dia memimpin, bukan dipimpin. Kita kan khalifah, harusnya kita mimpin. Minimal kita juga khalifahnya WA, kita khalifahnya Instagram, kita khalifahnya sosial media. Nah, pertanyaan Ustadz sekarang, jujur, yang mimpin sosmed kita atau kita yang suka dipimpin sama sosmed? Mana lebih sering? Kita dipimpin ya. Buktinya apa? Buktinya kita dipimpin sama sosmed itu apa? Buktinya kita kalah dengan sosmed. Ya, kita lebih mementingkan sosial media daripada ngaji, belajar Quran mungkin. Ya, nih seandainya masuk waktu sholat, lagi asik mabar, kira-kira berhenti nggak mabarnya tuh? Apa nanggung nih? Nanggung. Berarti kita dipimpin oleh digital, dipimpin oleh sosmed. Kalau kita pemimpin kan harusnya dia nurut dong sama kita. Maaf ya, game apa yang terkenal? Ustaz nggak suka main game. Mobile Legend ya? Ya. Atau itulah yang lagi rame tuh Squid Game gitu ya. Roblox gitu. Ya. Ustaz tahu karena keponakan suka main tuh. Suka minta gitu. Abi minta Roblox. Apa sih Roblox? Ya subhanallah, ternyata ya begitulah modelnya. Nah, kalau kita pemimpin kan kita bisa mengatur. Pemimpin itu kan ngatur, ya kan? Roblox, sorry ya, ini lagi azan, sholat nanti dulu. Disimpan dulu. Itu baru mimpin namanya. Tapi kalau dia lewatkan perintah agama yang wajib gara-gara game, gara-gara sosmed, berarti sosmed yang memimpin dirinya. TV juga begitu. Nih yang suka nonton drama Korea, ya, kalau memang kita memimpin
Ketika adzan, waktu sholat, waktu belajar, sudah cukup. Walaupun ceritanya lagi sedih-sedihnya tuh, lagi baper-bapernya itu, ya. Tapi karena kita mimpin, kita matikan TV. Truk, saya mau ngaji. Karena kita pemimpin, tapi yang ada kita dipimpin oleh remote TV, kita dipimpin oleh sosial media, kita dipimpin oleh digital. Nah, ini renungan buat Ustadz juga ya, autokritik sendiri dan untuk teman-teman semua. Jadi itulah bahaya digital, sosial media. Walaupun itu nikmat dari Allah, tapi kalau kita tidak dengan ilmu menggunakannya, tidak dengan adab menggunakannya, maka akan berbuah menjadi bencana itu. Apapun lah, nikmat itu kalau kita tidak pandai memanfaatkannya akan berubah menjadi bencana. Makanya jangan sampai sosial media berbuah menjadi bencana. Banyak nggak contohnya? Banyak. Ya mohon maaf nih, yang mungkin posting-posting video yang menistakan Al-Quran. Ada kan? Akhirnya dia dicari-cari itu, ditangkap polisi lah. Ya, yang posting video, mohon maaf, pornografi. Akhirnya apa? Dicari, ditangkap polisi. Nah itu kan sosial media berubah menjadi bencana. Kita nggak mau. Ya maka tantangan ini harus kita hadapi. Jangan mundur. Nggak boleh takut dengan sosmed. Saya nggak mau Ustadz pakai sosmed. Kenapa? Takut nanti bencana. Jadi saya nggak pakai sosmed. Oh jadi nggak pakai. Terus kalau ada informasi kampus gimana? Kalau tahu syukur nggak ya udah. Ini salah juga. Ya paling juga nanti ada yang kasih tahu teman. Belum tentu. Jangan sampai kita karena takut tantangan ini, kita justru menjadi orang yang anti sosial media. Apatis. Ya, dia menjadi orang yang nggak mau bersosmed. Itu juga keliru. Karena apa? Karena generasi teman-teman ini ya sudah tidak bisa lepas dari sosial media. Teman-teman milih nggak punya motor atau nggak punya handphone? Mending mana itu? Nggak mending dua-duanya ya. Subhanallah. Ya, tapi anak sekarang itu, ini mohon maaf bukan teman-teman ya, ada istilahnya punya uang cuman 10.000 lebih baik beli kuota daripada beli makan gitu kan? Itu kan berarti bergantungnya dengan sosmed itu luar biasa. Jadi kalau makan nggak punya kuota nggak bisa posting, subhanallah. Mendingan bisa posting walaupun nggak makan. Nah itu saking sudah cinta dan dekatnya dengan sosial media. Baik. Ini sebagai renungan kita. Kira-kira paham ini? Ya, ngerti ya? Jadi kalau ditanya kenapa apa tanda kiamat itu sudah semakin dekat? Kata Nabi, sudah jelasnya tulisan. Ya, di mana kita lihat dari sosial media. Apa bukti ayat Quran yang mengatakan bahwa tangan itu bisa bicara dan mulut itu akan diam? Apa buktinya? Sosial media. Ya, banyak yang berbicara dari jari-jarinya walaupun lisannya tidak berkata-kata. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana kita menghadapi tantangannya? Caranya bagaimana? Kita nggak boleh mundur, tapi kita harus punya strategi. Nah, yang pertama, kata para ulama, teman-teman boleh bersosial media, tidak dilarang karena hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Tapi yang pertama, tolong ketika bersosial media di era digital ini, teman-teman harus selalu menjaga niat. Oh, pakai sosmed ada niatnya Ustaz? Ada, supaya nilainya ibadah. Coba, Allah menciptakan kita tujuannya apa? Ibadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Artinya semua aktivitas kita apapun itu pasti bisa bernilai ibadah. Apa yang enggak nilai ibadah? Coba nih diskusi nih, sebutkan apa yang nilainya tidak ibadah dari yang kecil sampai yang besar. Contoh yang paling kecil, nguap. Nguap tuh sederhana tuh. Ibadah nggak nguap tuh? Bisa nggak nilainya ibadah? Caranya gimana? Iya, tutup.
Kalau kuat ditahan. Karena Nabi tidak pernah nguap. Ya, sahabat mengatakan dikatakan dalam keterangannya, aku tidak pernah melihat. Jadi kalau bisa ditahan tuh, ya ditahan pakai gigi. Ini nilai ibadah. Bersin. Siapa yang nggak pernah bersin? Nggak mungkin, pasti bersin. Kapan bersin jadi ibadah? Alhamdulillah. Yang mendengarkan yarhamukallah. Yang bersin balas lagi yahdikumullah. Itu jadi ibadah. Buka WA, ini paling ringan buka WA kan? Jadi ibadah nggak itu buka WA? Jadi ibadah. Yang penting milah. Apapun lah. Teman-teman sekecil apapun kalau diawali dengan doa itu nilainya ibadah. Diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Diawali dengan bismillah, ditutup dengan hamdalah. Itu jadi doa, jadi ibadah. Tapi ada satu yang tidak punya nilai ibadah. Ada satu perbuatan. Ini nggak ada nilai ibadah nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang tidak ada nilai ibadahnya. Main game. Ada nggak doa main game? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul game. Gitu ada? Kecuali gamenya game edukasi. Kalau game edukasi adalah nilai ibadah. Tapi kalau game yang sampai kadang-kadang keluar kata-kata kotor, ya bahkan kadang-kadang game itu bikin temperamen. Ya kan orang kecanduan game tuh bisa temperamen, marah dia. Orang tuanya pun bisa dimarahi. Ya, Ustadz punya saudara dari umur kira-kira SD lah ya, SD tuh udah game di kamar terus, nggak pernah keluar, introvert dia di kamar terus, bener-bener nggak kenal saudara, nggak kenal orang. Sampai sekarang itu sudah usia SMA, itu kalau ada saudara main ke rumah dia nggak keluar, tetap di kamar. Pokoknya candunya udah dahsyat betul, orang tuanya dilawan. Naudzubillah, itu virus game tuh begitu. Ya makanya kalau untuk teman-teman nih ya, kalau untuk kita mau main game, ya cari game yang kira-kira tidak membuat candu lah, atau pakai kontrol diri. Ya, Ustadz juga suka dulu main game tuh, tapi hanya satu, FIFA. Tuh, udah main bola aja tuh hobinya. Mau game yang lain juga nggak tertarik. Emang dari dulu hobinya mini soccer atau apa tuh, soccer apa tuh yang di Android tuh ada kan? Ya udah, main PS juga carinya bola aja udah, nggak ada yang lain. Nah, selama tidak lalai dari kewajiban, maka hukumnya masih boleh, tidak haram. Walaupun tidak ada nilai ibadahnya main game, nggak ada, memang nggak ada. Itu untuk kita tuh yang masih muda. Kalau yang sudah tua, bapak-bapak tuh, yang tidak ada nilai ibadah, ngerokok. Karena nggak ada doa sebelum merokok dan doa sesudah merokok. Ya, jadi kalau ingin menjadikan sosial media itu ladang amal soleh, maka luruskan niat. Ya, niatnya apa? Bersosial media. Nah, ini pertanyaannya nih. Kira-kira nih Ustadz tanya nih teman-teman, niatnya punya WA itu untuk apa? Satu, komunikasi. Ada lagi? Cuman sebatas komunikasi. Nah, silaturahim. Jadi nilai ibadah itu ya, sama saudara bisa telepon, bisa WA, sama kakaknya, mungkin sama temannya. Ya, bahkan nanti bisa kumpul-kumpul, reuni. Ya, itu akan ibadah itu. Terus apalagi contohnya untuk supaya niatnya jadi nilai ibadah selain untuk menjalin hubungan ukhuwah, persaudaraan. Niatnya untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau ada temennya yang kira-kira lagi, kok ini kayaknya dia ini keluar dari jalur ketaatan, ini aneh-aneh nih, telepon tuh ya atau WA. Udah nggak pernah muncul di masjid, WA. Kamu udah pernah datang sih? Nggak ada kamu itu sepi loh, nggak seru, nggak rame, nggak ada kamu. Subhanallah. Ya itu kan jadi manfaat. Ya, atau untuk apa? Untuk sedekah misalnya. Ya kan sekarang tuh pakai
QRIS itu kan pakai QRIS bisa sedekah itu. Jadi niatnya ke sana. Itu yang pertama. Jangan bersosial media niatnya untuk judi online, untuk pinjol, untuk menyebar fitnah, untuk meneror orang, untuk memposting yang isinya maksiat tidak manfaat, buka aurat. Nah, kalau itu maka ini akan mendatangkan bencana pastinya. Ya, makanya yang pertama luruskan nih niat. Jadi sosial media harus pakai niat yang lurus karena Allah. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, tantangan ini akan bisa kita hadapi khususnya di bulan Ramadan untuk bisa proporsional dalam bersosial media. Bagi waktunya itu yang bagus lah. Jangan waktunya habis buat sosmed. Ya, akhirnya apa? Akhirnya tugas kuliahnya nggak dikerjakan, tugasnya sebagai murid tidak diselesaikan, akhirnya juga baca Quran tidak disempatkan. Karena apa? Waktunya habis buat sosial media. Teman-teman, perkara yang berlebihan dalam agama itu diharamkan oleh Allah. Ini sampai masalah ibadah. Nanti kita lihat keterangannya. Masalah ibadah itu diharamkan kalau berlebihan. Apalagi yang urusannya mubah. Itu boleh. Contoh, yang mubah dulu kita cek. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Nah, lihat, makan minum itu hukumnya apa? Makan minum itu wajib, makruh, haram, atau mubah? Mubah, boleh kan? Mau makan boleh, minum boleh, enggak juga nggak apa-apa. Makan minum jadi haram kalau puasa. Tapi di luar itu mubah, boleh. Tapi nggak boleh berlebihan. Makanya ada salah satu konten yang isinya makan-makan, apa namanya? Mukbang. Nah, mukbang itu menurut Ustadz itu haram. Kenapa? Karena makan nasi padang 7 bungkus, makan Indomie 2 kardus, minum 1 galon. Coba, itu berlebihan enggak itu? Berlebihan lah, enggak bagus. Walaupun dia kuat, jangan dicontoh. Makanya jangan ada punya cita-cita jadi konten kreator mukbang. Kenapa? Pasti yang diposting makanannya itu melampaui batas. Enggak ada orang konten, saya Taufik, saya mau bikin konten mukbang, ini enak betul, nasi uduk setengah porsi, habis itu kenyang. Siapa yang mau nonton? Ya, makanya ini melanggar Quran. Hati-hati, ada kisah nyata konten kreator mukbang dari Jepang atau dari mana itu meninggal dunia, ya kan? Rame tuh lagi apa? Lagi buat konten makan, tiba-tiba sakit, dibawa ke rumah sakit, meninggoy. Ya. Kenapa? Berlebihan. Naudzubillah. Makanya nggak boleh berlebihan, teman-teman. Apapun, walaupun itu kita mampu, tapi nggak boleh berlebihan. Ini dalam urusan yang mubah. Sekarang dalam urusan ibadah. Emang nggak boleh ibadah berlebihan? Bukannya bagus, Ustadz? Nggak boleh, kata Nabi. Mana dalilnya? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, khudu minal amali ma tutikun. Ma tutikun. Khudu minal amali ma tutikun. Tutikun. Fa innallaha la yamilu hatta tamallu. Kata Nabi, kerjakanlah amalan yang mampu kalian kerjakan. Sungguhnya Allah nggak bosan sampai kalian bosan. Jadi Allah tuh nggak bosan nunggu kita itu beramal soleh. Infak 2000, tapi istiqomah terus. Allah nggak bosan nunggu teman-teman belajar ngaji satu huruf. Allah nggak bosan, nggak ada Allah marah. Lama betul nih anak. Dari dulu idgham terus, nggak naik-naik apa? Dari dulu Iqra 5 terus. Allah nggak marah. Ya, Allah akan tunggu itu. Sampai kita yang bosan tuh. Allah nggak bosan sampai kita bosan. Nggak boleh buru-buru berlebihan. Bahkan Allah katakan dalam hadis qudsi, wa ahabbul a'mal ilallah adwamu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang Allah suka, yang sedikit atau yang konsisten walaupun nggak banyak, walaupun sedikit. Makanya ngaji ini walaupun nggak banyak yang datang, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, awalnya sebesar ini, sebanyak ini, nanti lama-lama kan bisa
banyak. Ya nggak apa-apa, sedikit jalan, tapi kita konsisten istiqomah. Daripada sekali ngaji datang penuh ramai, besoknya 2 orang. Ya. Maka teman-teman ini harus semangat. Ini awal kita bertemu ya. Majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab nanti teman-teman ini bisa konsisten istiqomahnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini nama majelisnya apa nih? Remasin. Ya, Remaja Masjid Mukhlisin gitu ya. Remasin. Remasin tuh nanti bisa buat salah urat itu. Ya, remason itu ya, subhanallah. Ya, punya namanya nggak apa-apa, bagus supaya punya komunitas, ya, punya semangat tuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang ada kisah dari sahabat Nabi yang berlebihan dalam ibadah. Ini yang Ustadz bilang nggak boleh nih, berlebihan. Ya, ada kisah 3 orang, dia punya cita-cita bagus. Apa cita-citanya? Menjadi ahli ibadah. Itu hebat nggak cita-cita ahli ibadah? Hebat itu. Ya, sampai dia katakan begini. Orang yang pertama ini dia bilang, "Inni la usolliya wala anam." Sungguh, ini la usolliya wala anam. Sungguh aku akan serius sholat dan tidak tidur. Ini kata orang yang pertama nih. Cita-citanya hebat. Saya mau sholat terus sampai saya nggak tidur. Yang kedua, orang yang kedua nggak mau kalah. Aku sa'asumu wala uftir. Aku mau puasa, nggak mau berbuka aku. Kalau kamu sholat nggak tidur kan, aku puasa nggak buka. Orang yang ketiga dia bilang, oh aku lebih hebat lagi. Ini la atazawwajun nisa. Ini la atazawwajun nisa. Aku nggak mau nikah. Aku nggak mau nikah. Aku mau ibadah saja. Subhanallah. Ini 3 orang ini cita-citanya keren. 1 mau sholat nggak mau tidur. 2 puasa nggak mau berbuka. Ketiga nggak mau nikah karena mau sibuk ibadah. Ternyata cita-cita 3 orang ini terdengar oleh Nabi sampai ke telinga Nabi. Apa kata Nabi? Nabi kumpulkan para sahabatnya, lalu Nabi bertausiah di depan para sahabat. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, kalian semuanya, ini ada orang aneh-aneh nih, aku dengar nih. Itu kata Nabi itu. Ini kalian ini ada yang aneh-aneh ini. Ini la atqakum lillah wa ahsyakum. Ya, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Itu kata Nabi. Walakinni usolli wa anam. Tapi aku sholat dan aku juga tidur. Wa asummu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwazun nisa. Dan aku juga menikah. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka keluar dari golonganku, kata Nabi. Jadi ini orang nih dikritik sama Nabi, aneh-aneh. Nabi saja yang sudah dijamin surga, takut sama Allah, paling bertakwa. Nabi sholat malam, Nabi juga tidur malam. Nabi puasa, Nabi juga berbuka. Nabi ibadah, Nabi juga menikah. Orang coba-coba mau sholat, nggak mau tidur, mau puasa, nggak mau berbuka, mau ibadah, nggak mau nikah. Berarti dia merasa lebih hebat dari Nabi. Nggak boleh. Ya, jadi teman-teman jangan sampai saya mau ngaji, nggak mau mandi. Itu salah itu. Saking enaknya ngaji sampai nggak mau mandi. Kenapa ngaji terus? Ya. Jadi ada porsinya. Sama ketika kita bersosial media harus ada porsinya. Ya, terlalu anti juga nggak bagus, ya. Terlalu berlebihan sama sosmed juga nggak bagus. Ada porsinya, ada waktunya. Jadi teman-teman bisa ngatur lah. Kapan kira-kira nih waktunya bersosmed, kapan selesai. Supaya apa? Supaya tidak lalai dan tidak bernilai sia-sia puasanya. Ya apalagi puasa. Kalau ada orang puasa dari subuh sampai maghrib sosmed aja, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah sentuh Quran. Ini dia kalah dengan sosial media. Dia kalah dengan tantangan sosial media. Jadi kalau ditantang ya kita berani, tapi kita harus menang. Caranya bagaimana? Atur waktunya. Cari waktu yang proporsional untuk bersosial media. Kira-kira kapan waktu paling bagus bersosmed tuh? Ada waktunya nggak? Kapan waktu bagus buat sosmed tuh? Waktu-waktu yang jauh dari sholat. Ya, berarti dari
waktu ba'da subuh sampai sebelum duhur lah. Ya. Ya itu ada sholat namanya sholat duha. Jangan sampai antara duhur asar, apalagi maghrib ke isya, coba-coba pakai sosial media, main game ataupun yang lainnya, pasti isyanya berat itu. Ya, makanya teman-teman waktunya supaya kita bisa menang dalam tantangan bersosial media di era digital ini ya, apalagi kondisinya puasa. Nah, teman-teman dimuliakan Allah, itu poin kedua. Poin yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa atur ya, atau kita tidak kalah dengan sosial media. Yang ketiga, tolong diingat, sosial media itu nikmat atau enggak? Nikmat ya, Allah kasih handphone itu nikmat, Allah kasih kuota itu nikmat, semua itu nikmat. Ingat di dalam surah At-Takatsur, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat itu akan ditanya dan akan hisab. Jadi sebenarnya dulu, orang-orang dulu itu nggak ada hisab sosmed, tuh nggak ada. Orang yang meninggal zaman dulu belum ada WA, nggak ada tuh dihisab WA-nya, memang nggak punya WA dia. Ya. Tapi kita orang-orang akhir zaman ini hisabnya tambah banyak. Yang WA-nya, handphonenya 3, hisabnya 3 itu. Nambah lagi itu 3 handphone. Handphone iPhone dihisab. Buat apa nih iPhone-nya? Ada Oppo lagi dihisab lagi. Nanti ada Samsung lagi dihisab lagi. Makin banyak sosial medianya, makin banyak pintu hisabnya. Punya Facebook, dihisab lagi tuh Facebooknya. Siapa followernya nih? Yang ngikutin nih orang-orang baik atau enggak nih? Yang diposting apa ini? Itu banyak itu, makin lama hisabnya. Dari Instagramnya dihisab lagi tuh, followernya berapa, ya followernya itu yang baik-baik atau enggak, yang diposting apa, yang dikomentari apa, ya TikToknya dicek juga, dihisab sama Allah, ya yang diposting apa, joget-joget atau yang di like itu apa. Nah hati-hati, semua akan dihisab. Makanya, naudzubillah, mungkin manusia akhir zaman itu yang paling lama hisabnya itu nanti dari sosial media itu. Ya betul, dari sosial media itu paling banyak. Ya, makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum bertindak ya, fakir qabla an ta'zima, fikirkan sebelum kita melakukan. Tapi ya, boleh jadi ini akan memberatkan amal timbangan kelak kita di akhirat kalau kita benar-benar menggunakannya di jalan kebaikan. Semua dihisab. Untuk dakwah dihisab, tetap ada hisabnya. Untuk maksiat tetap ada hisabnya. Hisab itu apa sih Ustadz? Hisab itu dihitung. Nih teman-teman, tahu nelayan nggak nelayan? Nelayan tuh kalau ngelempar jala ke laut tuh, dilempar jala. Itu satu hari, satu malam, ditarik lagi jalanya ke itu, ke pantai. Kira-kira yang ada di dalam jalanya itu apa ntar isinya? Apakah semuanya ikan? Enggak kan? Bisa jadi isinya sampah, ya. Ada sepatu boot, mungkin ada jomblo lagi tenggelam, gitu kan? Ya. Nah, ketika ditarik itu, dipilih satu-satu itu, ini ikan, ya ini ikan nih, ini sampah, ikan dipilih, ini ikan, kelompok ikan, ini sampah, ikan yang kecil, gede, itu namanya proses hisab. Nyambung nggak? Jadi seperti nelayan memilah-milih mana sampah, mana ikan, itu namanya hisab. Yang naik ke timbangan kebaikan itu namanya mizan. Ini ikan naik ke timbangan, sampah naik atau dibuang? Dibuang. Nah, yang ditakutkan kita nanti begitu dihisab amalannya, dicek, ini puasa. Tapi puasanya kok sampah. Kenapa? Banyakan main game dulunya. Nggak pernah ibadah ketika puasa. Nggak naik ke mizan, naik ke timbangan, tapi timbangan yang buruk atau dibuang sama Allah, nggak ada manfaatnya nih, nggak bisa memberatkan timbangan. Ini sholat, tapi sholatnya kok ada sampahnya, kenapa? Ria, mau dilihat orang. Sholatnya kalau ada temennya aja nih sholat, supaya dilihat dia lagi naksir sama perempuan tuh. Kalau ada perempuan di masjid tuh dia sholat, kalau nggak ada nggak. Itu karena manusia. Makanya ini yang kita harus jaga, jangan sampai
ketika hisab nanti ternyata semuanya isinya sampah. Naudzubillah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara menjaga diri dari sosial media ini di era digital. Yang keempat ini bersosmedlah dengan ilmu. Nah, pakai ilmu. Kalau tadi pertama pakai niat, yang terakhir ini pakai ilmu. Caranya gimana Ustadz? Sosial media pakai ilmu. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ya teman-teman yang dimuliakan Allah, yang pertama, jangan berdebat di kolom komentar. Nggak usah debat tuh. Pokoknya kira-kira kalau ada perdebatan, tinggalin sudah. Saya nggak mau. Ya, walaupun kita benar, walaupun perdebatannya seolah-olah kita berada di posisi yang benar, tinggalkan itu. Kenapa? Perdebatan itu pasti menimbulkan gesekan. Ujung-ujungnya kalau nggak terima, oh kotor kata-katanya itu. Ya, berapa banyak komentar? Coba dicek tuh komentar-komentar. Nah, itu yang pertama, tinggalkan perdebatan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak suka kepada umatnya yang suka berdebat. Nabi itu tidak suka. Orang yang debat itu biasanya punya sifat ngeyel, atau ngeyel. Susah dikasih tahu tuh ngeyel. Dan efeknya nanti kalau dia suka ngeyel, ngeyelnya bisa terbawa sampai akhirat. Itu dihisab sama Allah tuh ngeyel tuh. Kan ada ceritanya nih. Orang suka ngeyel, ditanya sama Allah, kamu sholat nggak dulu di dunia? Apa dia bilang? Saya sholat ya Allah. Dipanggil saksinya itu. Malaikat coba cek catatan sholatnya ada nggak? Ini anak ini ada nggak catatan sholatnya? Apa dia bilang? Ya Allah, saksinya jangan malaikat lah. Malaikat itu kan makhluk yang dekat sama engkau. Ini mah kong kali kong ini. Itu orang ngeyel itu begitu. Allah disangka kong kali kong sama malaikat. Akhirnya apa? Dipanggillah bumi. Oh kalau begitu bumi, dipanggil bumi. Bumi, coba saksikan, berikan kesaksian. Ini kemarin nih waktu di dunia ini sholatnya ini orang. Apa kata bumi? Dia nggak sholat ya Allah. Ya, waktu dengar adzan malah asik mabar dia. Dia nggak sholat. Kata orang ini, ya Allah saksinya jangan bumi. Bumi nggak punya mata. Tuh ngeyel kan begitu ngeyel. Ya, selalu ditolak gitu. Padahal Allah mengatakan bumi itu bisa bicara nanti. Ini teman-teman ini jangan dikira ini tempat yang kita duduk sekarang itu nggak bersaksi nanti. Nanti bersaksi. Makanya para ulama-ulama dulu itu kalau jalan melewati pepohonan, melewati bebatuan, mereka banyak zikirnya. Kenapa? Mereka tahu kita zikir. Jadi saksi itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Itu dalil bumi itu ngomong, ya. Akhirnya apa? Orang ini malaikat ditolak, dia ngeyel, bumi dia ngeyel, ditutup sama Allah mulutnya, dikunci itu mulutnya, baru tangannya ngomong tuh. Ayat yang tadi, tangannya ngomong, ya Allah dia nggak sholat ini benar, kakinya mengatakan iya benar, saya nggak pernah diajak ke masjid. Begitu selesai, dibuka lagi mulutnya, apa kata Allah, tuh kan kamu nggak sholat, kamu ngeyel, ngaku aja kamu nggak sholat, tanganmu mengatakan kamu nggak sholat, kakimu mengiyakan, apa kata orang ini? Dia komentari tangannya, tangan kenapa kamu ngomong, kan kita nggak sholat bareng, tuh kata dia begitu. Lalu ditariklah orang ini ke neraka. Kenapa? Karena dia ngeyel. Orang kalau makin ngeyel tuh makin berat hukumannya. Kita kalau ketilang polisi, pernah nggak ketilang polisi teman-teman? Coba deh ketilang polisi ngeyel. Coba, kamu kenapa ngelanggar lampu merah? SIM-nya mana? Ada Pak SIM-nya. Tapi dibawa teman Pak. Bener deh Pak, saya nggak ngelanggar Pak. Bapak aja kali salah lihat. Kalau ngeyel makin berat hukumannya. Tapi kalau kita bilang, iya Pak, iya saya salah. Oh bisa dibebasin tuh, jangan diulang ya, bisa begitu. Nah maka jangan berdebat, karena debat itu melahirkan sifat ngeyel. Apalagi yang didebat orang tua, naudzubillah. Ya.
Itu yang pertama. Jadi ilmunya bersosial media, tinggalkan perdebatan. Satu. Yang kedua dikatakan nah ini mohon maaf, ini adab ya. Jadi pertama tadi ilmu, dengan ilmu itu jangan ada perdebatan. Yang kedua jangan memposting sesuatu yang menimbulkan komentar-komentar kotor. Ya teman-teman, kalau posting sesuatu yang bagus-bagus lah. Kalau yang jelek tuh nanti ada komentarnya tuh. Kok begitu? Oh begitu ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau yang komentar itu ternyata dia suka dengan postingan kita padahal itu tidak manfaat, itu sia-sia, dan dia ikuti, itu jadi dosa jariah. Ya makanya kalau posting hati-hati. Buat perempuan nih, karena sudah SMA, sudah kuliah, jangan memposting yang terlihat auratnya, ya, rambutnya, ya, nggak usah di share ke sosial media. Ya bahkan kalau yang ngerti, mukanya aja nggak mau dia foto itu mukanya ditutup sama panci kompor, ya, supaya nggak kelihatan itu. Subhanallah. Kalau laki-laki sama, auratnya jangan diposting di sosial media, ya, pusar, sebatas pusar dan bawah lutut. Nah itu tentang bagaimana sikap kita ketika di sosial media. Nah kemudian sekarang adab ketika WhatsApp nih, WhatsApp, telepon, japri atau grup, itu ada adabnya, itu diajarkan oleh ulama. Ya, yang pertama, ini bab saya gabung, bagaimana telepon, bagaimana WhatsApp, bagaimana japri, bagaimana grup. Yang pertama, minta izin terlebih dahulu sebelum telepon. Nih izin dulu, maaf boleh nggak telepon? Gak apa-apa dibilang lebay, tapi inilah adab, belajar. Karena nggak semua orang nerima telepon lagi siap, betul nggak? Karena apa? Kalau kita nggak angkat, bisa jadi kita buruk sangka nggak? Ini nelpon nih, ada orang nelpon Ustadz, nggak Ustadz angkat, padahal Ustadz lagi ceramah. Bisa buruk sangka nggak dia? Bisa, setan tuh bisa masuk. Kok Ustadz nggak ngangkat ya? Jangan-jangan Ustadz nggak mau angkat telepon saya ini. Padahal Ustadz lagi ceramah, Ustadz lagi nyetir. Makanya izin dulu, minta waktunya kapan? Kenapa? Karena menelpon seseorang, walaupun itu dari WA atau sosial media, sama dengan kita seolah-olah ingin masuk ke rumahnya. Kita kalau masuk ke rumah orang, main masuk aja, marah nggak yang punya rumah? Marah lah. Karena ini kan rumah kita, ini privasi kan? Privasi kan, nggak ada yang boleh melihat ini kecuali izin, ada izinnya. Makanya teman-teman juga nggak berani kan buka handphone orang tuanya, ibunya, nggak berani kan? Ibu kalian, bapak kalian pernah nggak buka handphone kalian? Nggak berani juga. Kenapa? Privasi. Kecuali ada yang aneh-aneh tuh, ya, baru disidang. Selama aman-aman aja nggak ada masalah. Ya makanya izin dulu, itu adabnya. Nah ini adab telepon, WA, japri, grup, izin dulu. Apalagi di grup, nggak semua orang suka dengan apa yang kita posting. Izin dulu, izin mau posting ini. Itu adab tuh. Yang kedua, kalau telepon jangan berbicara terlalu panjang. Nelpon tuh nggak jelas, panjang ngomongnya, padahal nggak manfaat juga, nggak penting. Kenapa? Karena khawatir orang yang kita ajak teleponan tuh nggak punya waktu yang luang. Bisa jadi dia buru-buru kan? Duh, saya mau kuliah nih, di telepon lama bener ini anak nih, telepon nih orang, telepon lama betul. Nah, maka kita harus, kalau telepon tuh singkat, padat, tapi jelas tujuannya apa. Nah kemudian kalau nelpon jangan nyusahin orang yang kita telepon. Orang lagi masak suruh ngangkat telepon, repot kan? Orang lagi naik motor suruh ngangkat telepon, hujan lagi. Makanya itulah pentingnya izin, tanya dulu. Lagi repot nggak? Saya mau telepon nih. Ya. Telepon dosen juga gitu kan, bisa jadi dosennya lagi ngurus anaknya, ya lagi nyuapin anaknya. Jangan bikin susah orang yang kita telepon. Makanya izin. Itulah kenapa harus ada izin. Kemudian khusus untuk menelpon orang tua, jangan sudahi sebelum orang tua yang meminta. Ini kalau nelpon orang tua itu,
Jangan kita udah ya Pak, udah Pak. Jangan. Tunggu orang tua yang mensudahi baru kita sudahi. Itu adab. Nah, itu adab. Jadi ini etika dalam telepon, WA, Japri ataupun di grup. Nah, yang kedua atau yang keempat, ya ini masih dalam babul posting. Kalau tadi babul telepon, ini babul posting. Ya, seperti yang tadi, jangan memposting yang tidak manfaat, jangan memposting yang menyinggung, baik status ataupun video. Jangan nyinggung, udah tahu temennya tersinggungan, dia posting yang menyinggung teman. Akhirnya apa? Berantemlah di sosial media. Ya, jadi ini adab-adab memposting. Yang kedua, ya, posting dengan ungkapan kalimat yang baik-baik. Nasihat, kutip hadis Nabi, kutip perkataan ulama, atau teman-teman bikin quote sendirilah, ya kan? Bikin quote sendiri, silahkan. Yang penting bisa bermanfaat. Ya, misalnya main silat sambil makan lele. Jangan lupa sholat ya le, nah, gitu kan? Ya kan itu kan manfaat ya, ada postingan. Jadi ada nilai nasihat di sana. Nah, kemudian apa? Jangan sebar berita hoaks. Nah, boleh nih teman-teman lagi puasa-puasa, kayaknya lama nih nunggu buka ngabuburit, daripada bengong, saya sebar berita hoaks nih bahwa maghrib hari ini lebih awal 10 menit. Subhanallah. Menurut BMKG, karena cuaca tidak menentu sehingga dunia ini sudah hampir kiamat, waktu berubah-ubah. Maghrib lebih maju 10 menit. Akhirnya orang yang nggak ngerti, dia percaya itu ada 50 orang yang buka puasa lebih awal. Antum yang dosa itu, yang posting, subhanallah. Maka hati-hati ya, kalau posting jangan yang hoax. Pastikan dulu nih, dapat berita bener nah ini, tabayun, cari tahu dulu, cari kebenarannya. Kalau kira-kira benar, baru sampai, kalau tidak ya jangan. Nah, itu dikatakan ya diantara adab-adabnya ya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, ini jangan curhat di sosial media. Jangan curhat di sosial media nih teman-teman. Misalnya lagi suntuk sama dosennya, sama gurunya, dasar kenapa aku harus ketemu sama guru kayak dia? Gak ada apa guru yang lain, udah jelek, nyusahin, gak sopan, gak baik, astagfirullah. Jangan curhat di sosial media. Kenapa? Akan menggiring opini orang, akan membuat asumsi ya bahwa ternyata dia begitu. Ya, padahal terkadang curhatan kita itu berdasarkan perasaan. Belum tentu yang kita curhatkan itu benar keadaannya, ya kan? Kadang-kadang kan hanya mungkin perasaan kita aja kali, lagi baper gitu kan, lagi turun, perasaannya lagi galau, lagi gelisah. Makanya jangan pernah curhat di sosial media. Curhatlah di atas sajadah ketika kita sedang beribadah, sedang sholat, ya, sedang sujud, itu jauh lebih baik. Ya, jadi ini diantara beberapa adab-adab ketika kita ingin bersosial media. Teman-teman, kira-kira jelas yang kita bahas? Jelas ya? Ya, walaupun nggak mencatat, tapi Ustadz baik sangka teman-teman sudah hafal di luar kepala itu tadi poin-poinnya. Ya. Nah, kira-kira sekarang ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Sambil nunggu maghrib nih. Maghrib masih lama. Ya, silahkan. Namanya siapa? Ustadz lupa tadi. Aura ya. Ya. Iya, jazakillah khair ya, Aura. Pertanyaan bagus ya. Memang kendala kita terkadang yang membuat kita malas ya bersosial media itu terkadang grup. Ya, grup itu
kita sudah masuk, terlanjur masuk, tapi ternyata kontennya itu nggak penting gitu. Ya kadang-kadang malah justru kontennya itu mencela lah, kontennya itu menghinakan satu sama lain. Maka tugas kita yang pertama, Haura boleh japri siapa yang posting. Jangan di grup lagi, jangan ya. Kenapa? Menasehati seseorang itu yang paling baik dalam keadaan rahasia. Orang lain jangan tahu. Ya walaupun nggak kenal, nggak apa-apa walaupun nggak kenal. Kan sudah satu grup. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab di sana. Japri saja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, afwan ya. Kalau perempuan ya afwan ya, ukhti. Kalau laki-laki afwan ya akhi. Kayaknya postingan seperti itu menurut saya kurang pas di grup. Nah, itu tahap pertama ya. Nah, kasih nasihat dengan cara yang terbaik, japri. Responnya bagaimana? Kalau dia marah, tinggalkan sudah. Jangan kita debat lagi. Kamu itu kepala batu ya? Jangan. Telepon marah-marah, nggak terima, dikasih tahu, udah ketemu di mana kita? Perang, enggak begitu. Ya, jadi cukup kita sampaikan. Kalau dia nggak terima, tinggalkan. Kenapa? Ini perintah Allah. Dalam dakwah itu begitu. Kata Allah, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Kata Allah kepada Nabi, dakwah terang-terangan, sampaikan. Kalau ada orang bodoh atau orang kafir yang menolak, dia tidak suka dengan dakwah, tinggalkan sudah. Jadi suruh ninggalin. Maka kalau sudah kita sampaikan nasihatnya, kita tidak dibebani hisab nanti di akhirat. Ya, minimal kita sudah mengingatkan. Kalau dia nggak ngerti, ya sudah. Kita boleh meninggalkannya. Dan mungkin kita pun boleh keluar dari grupnya kalau nggak nyaman. Sudah keluar. Meninggalkan grup karena Allah itu namanya. Karena grup ini nggak kasih manfaat. Ya, itu caranya begitu. Ya, jadi langkah pertama kita japri, kita nasihati dulu dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa, kita tinggalkan. Kalau kita masih bisa bertahan di grup, sebagai dibilangnya adalah counter ya, counternya untuk mengcounter. Ini jangan-jangan nanti ada postingan aneh-aneh lagi, kita bisa nasihati lagi dengan cara menjapri. Tapi kalau kita nggak sanggup, daripada kita menjadi beban gerundel dalam hati, ya sudah kita keluar saja, nggak apa-apa. Ya kita keluar, bilang afwan, saya keluar dari grup karena ya alasannya mungkin kurang banyak memberikan kontribusi ya, atau terlalu banyak grup di handphone ya, handphonenya jadi lemot, berat dan sebagainya. Nah itu silahkan, boleh ya. Jadi begitu Haura ya. Ya, sama-sama. Ada lagi ya, silahkan. Masya Allah ya. Saja yang anak kecil pun sekarang banyak yang menghabiskan waktunya di bermain game biasanya. Nah, khusus bulan puasa ini banyak orang-orang tuh karena kalau mereka aktivitas fisik mungkin mereka capek ya, jadi banyak orang menghabiskan waktunya untuk bermain game. Nah, bagaimana kita nih sebagai seorang manusia nah, bagaimana cara kita menasihati, bagaimana cara kita berdakwah, mengajak, ya, ini menasihati mereka semua, untuk ya apa setidaknya mereka bisa mengatur waktu dari pembangunan kita. Nah, kalau misalkan pun kita udah menasihati, terus ada tanggapan dari mereka gitu kan. Terserah gue gitu ya, kan ini gue cara itu gimana? Iya, jazakumullah khair. Untuk mengajak seseorang ke dalam sesuatu yang lebih bermanfaat, ya, untuk agar orang itu meninggalkan kebiasaan yang kurang manfaat, ini nggak gampang memang. Ya, ini perlu kesabaran yang tinggi. Dan kita harus menyiapkan sesuatu yang baru, yang menurutnya ini bisa mengalihkan kebiasaannya.
Ya itu nggak gampang. Kalau cuman kita kasih tahu jangan banyak-banyak main game, tapi nggak ada solusi, ya nggak bisa juga. Kecuali ada solusinya. Daripada antum main game, ikut saya yuk. Kemana? Kita jalan-jalan aja. Makan saya traktir, ya. Jalan-jalan kemana? Ke Eropa boleh, ya. Ke Turki boleh, subhanallah. Ya, atau ajak main futsal, ajak main. Jadi harus ada aktivitas yang mengalihkan dari kebiasaan. Kalau cuma nasihat nggak akan kena itu, nggak bisa. Nah itu yang harus kita pikirkan. Aktivitas apa yang bisa menggantikan main game itu, yang kira-kira menurut dia ini bisa dirasakan nyaman, senyaman dia main game. Nah, jadi gantinya itu harus yang selevel. Jangan nggak usah main game lah, ikut saya aja yuk kemana ngerjain PR. Malah beban dia, mana mau dia. Nah jadi cari sesuatu yang bisa senyaman dengan kebiasaan dia, dan itu PR-nya itu. Ya teman-teman yang paling tahu lah, karena teman-teman yang paling dekat interaksi sama temennya. Jangan langsung diarahkan ke ngaji, makin alergi dia nggak mau. Yang enak-enak aja, nggak apa-apa awal, nanti masuk ke pelan-pelan. Ya enak kan jalan-jalan daripada nge-game, atau enak kan kita mungkin naik gunung, atau kita main futsal, olahraga. Nah jadi memang kita harus banyak menu untuk bisa mengalihkan kebiasaan seseorang. Nah itu langkahnya. Atau kalau kita sudah memberikan usaha ya dengan cara ngasih tahu lah, dengan cara apa, tetap dia punya kesimpulan, lu jangan ngatur hidup gue, gitu kan? Ya gue, lu urusan, lu jangan ngatur. Nah orang seperti ini kaidahnya kembali ke tadi, tinggalkan sudah. Udah tinggalkan. Kenapa? Masih banyak yang butuh perhatian kita. Ini ada orang dikasih nasihat itu kan satu hidayah dari Allah yang diwakilkan kepada kita. Ya kan nggak mungkin Allah langsung datang kasih nasihat dia. Makanya melalui teman, melalui orang tua, melalui tetangga, kadang-kadang melalui sosial media. Itu cara Allah kasih hidayah tuh. Nah orang ini nggak mau, ya sudah tinggalkan, Allah sejenak maksa kok. Faman sya'a fal yu'min, ya faman dikatakan siapa yang mau beriman silahkan, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur, silahkan. Yang mau kufur boleh, yang mau beriman silahkan. Allah nggak maksa, maka kita nggak boleh maksa. Tugas kita hanya mengajak. Kalau diajak nggak mau, ya sudah tinggalkan. Nah, tapi jangan kecewa. Jangan kecewa. Kenapa? Karena yang berhak merubah hati orang itu Allah. Kita nggak punya kekuasaan. Kita nggak punya nggak punya otoritas, nggak punya kekuatan. Makanya tugas kita menyampaikan dengan usaha kita, sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, jadi begitu. Ya, syukran Allah bariku fiik. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ya, maghrib masih 8 menit lah ya. 7 menit. Atau kita potong 5 menit. Kita majuin dikit ya. Subhanallah. Cukup ya? Ya, karena persiapan ya mungkin hari ini kita cukupkan pertemuan kita, pembahasan kita. Tapi apa yang Ustadz sampaikan ini nyambung ya? Nggak berat kan? Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan teman-teman punya gambaran, punya treatment ya, bagaimana kita beretika dalam bersosial media. Ya, baik, karena waktu. Ya mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah manfaat untuk kita, menjadi sebab kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minul buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.